Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan bahagia ini kita akan membahas tentang nasihat-nasihat dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Kita memilih beliau karena dalam riwayat yang mursal Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata tentang Abu Darda, beliau berkata, "Hakimu hadhil ummah Uwaimir." Yang hakim dari umat ini adalah hakimnya umat ini. Hakim maksudnya orang yang bijak, yang memiliki hikmah tatkala berbicara, tatkala bertutur kata, adalah Uwaimir. Uwaimir adalah Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Kemudian juga banyak sahabat mengatakan aqalu an-nas Abu Darda, orang yang paling cerdas, yang paling berakal adalah Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Oleh karenanya kita perlu menelaah tentang nasihat-nasihat beliau. Ya, tentunya nasihat beliau sangat indah dan sangat perlu untuk kita pahami dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun Abu Darda radhiyallahu anhu, ya, maka nama beliau adalah Uwaimir bin Zaid bin Qais al-Ansari al-Khazraji, ya. Ada khilaf di kalangan para ulama tentang namanya, apakah namanya Amir atau Uwaimir. Ada yang mengatakan namanya Amir, namun Nabi memanggilnya dengan tasghir Uwaimir. Ada yang mengatakan tidak, nama aslinya memang Uwaimir, bapaknya yang Amir, Uwaimir bin Amir. Ada yang mengatakan Uwaimir bin Malik, ada yang mengatakan Uwaimir bin Tha'labah. Intinya nama beliau Uwaimir, ya. Adapun nama bapaknya diperselisihkan oleh para ulama, namun semua ulama sepakat bahwasanya dari kaum Ansar dan dari suku Al-Khazraj. Oleh karenanya namanya Uwaimir Al-Khazraji, Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Keistimewaan beliau, ya, beliau adalah hakim hadhil ummah, ya, hakimnya umat ini atau orang yang bijak dari umat ini, ya. Kemudian juga sebagaimana perkataan Az-Zahabi rahimahullah dalam tarjamah beliau, bisa dilihat dalam kitab Syiar A'lam Nubala ketika beliau menjelaskan tentang biografi Abu Darda. Beliau berkata, qadhi Dimashq. Beliau adalah Abu Darda adalah qadhinya Damaskus. Beliau adalah qadhi yang pertama yang dikirim oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk menjadi qadhi di Damaskus. Kemudian hakim hadhil ummah, ya, orang bijaknya umat ini. Kalau bahasa kita, orang bijaknya umat ini. Wa sayyidul qurra bi Dimashq, dan dia adalah pimpinan para qurra atau muqri Dimashq, yaitu ahli Qur'annya Damaskus, ya. Abu Darda di antara kalau kita bicara para sahabat, mereka lebih dahulu masuk Islam, pertama kali masuk Islam, orang kesekian masuk Islam, berhijrah 2 kali, hijrah ke Habasyah, hijrah ke kota Madinah. Abu Darda adalah orang yang termasuk paling terakhir masuk Islam. Paling terakhir masuk Islam di kalangan para sahabat. Ya, Allah alam, namanya hidayah baru datang belakangan. Beliau masuk Islam terlambat, yaitu setelah perang Badar. Setelah perang Badar selesai, baru kemudian beliau masuk Islam. Dan beliau bersahabat atau memiliki saudara seibu, sahabat terkenal Abdullah bin Rawahah radhiyallahu taala anhu. Sehingga antara Uwaimir atau Abu Darda dengan Abdullah bin Rawahah ada hubungan, ya. Tiba saatnya, ya, Abdullah bin Rawahah ingin mendakwahi Abu Darda, ya. Dia orang cerdas, orang bijak, ya, tapi hidayah belum datang kepadanya. Apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Rawahah? Ya, suatu hari Abdullah bin Rawahah, ya, Abu Darda dia seorang pedagang, dan dia punya patung yang dia perhatikan, dia pakaikan kain, kemudian dia pakaikan parfum dan yang lainnya, ya. Dia ibadahi sebelum pergi ke pasar, berdoa dulu kepada patung tersebut, kemudian dia pergi bekerja. Maka suatu hari ketika dia sedang pergi bekerja, maka datanglah saudaranya Ibnu Rawahah, Abdullah bin Rawahah bersama Muhammad bin Maslamah. 2 orang ini datang, kemudian masuk ke rumahnya Abu Darda. Cuma ada Ummu Darda, ya. Maka kemudian keduanya ini menghancurkan patung tersebut. Patung yang disembah oleh Abu Darda dihancurkan oleh kedua sahabat ini. Kemudian ketika dia pulang dari pasar,
Dia lihat patungnya sudah dalam kondisi hancur ya. Maka ya ketika patungnya hancur tersebut, ya tentunya dia tanya sama istri, siapa yang melakukan? Ya, dikabarkan adalah Abdullah bin Rawaha dan Muhammad bin Maslamah ya. Namun ketika itulah hidayah datang kepadanya. Tiba-tiba Allah membuat dia berfikir, merenungkan tentang apa yang terjadi. Maka dia pun bicara sama patung tersebut. Dia mengatakan, "Waihak, hal lam tana'ta alla dafa'ta an nafsik." Dia lihat patungnya tercerai-berai, hancur-hancur, ya, jadi potongan-potongan kecil. Dia langsung berfikir, ini tidak pantas untuk diibadahi. Maka dia berkata kepada patungnya, "Tidakkah kau membela dirimu? Tidakkah kau melawan mereka?" Ya. Sejak itu maka kemudian dia berfikir, ini kayaknya tidak pantas jadi Tuhan. Maka dia berkata kepada istrinya, kepada Ummu Darda, "A'idli ma'an fil muktasal." Siapkan air bagiku di kamar mandi. Kemudian dia pun mandi. Ya, kemudian dia memakai bajunya. Kemudian dia pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Ibnu Rawaha, Abdullah bin Rawaha datang lihat Abu Darda datang. Dia berkata, "Ya Rasulullah, hadza Abu Darda wa ma arahu illa jaa fi talabina." Ya Rasulullah, ini Abu Darda datang, ini pasti nyari kami nih, karena bikin masalah. Saya dengan Muhammad bin Maslamah hancurin patungnya. Ini datang untuk mencari kami. Kata Rasulullah SAW, "Inna ma ja'a li yuslim." Dia datang untuk masuk Islam. "Inna Rabbi wa'adani bi Abi Darda an yuslim." Sungguhnya Rabbku telah berjanji kepadaku bahwasanya Abu Darda akan masuk Islam. Maka dia pun masuk Islam terlambat. Semua sahabat sudah belajar Quran, semua sahabat sudah masuk Islam lebih dahulu, sudah ikut perang Badar. Ya, apalagi kaum muhajirin yang sudah masuk Islam, dia termasuk min akhiril ansar islaman, termasuk kaum ansar yang paling terakhir masuk Islam. Dari sinilah kata para ulama, Abu Darda ketika dia terlambat masuk Islam, maka dia kayaknya ingin mengejar keterlambatannya, bayar hutang lah istilahnya. Maka dia pun fokus untuk beribadah, fokus belajar Quran dengan sebisa-bisanya ya. Ya. Saking hebatnya dia, saking dia semangat sehingga dia belajar dengan fokus sebaik-baiknya. Bahkan di antara sebagian sahabat yang berhasil hafal Quran seluruhnya dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Darda. An Anas radhiyallahu anhu, Anas berkata, "Mata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yajma' al-Quran ghairu arba'ah." Ya, ketika Rasulullah SAW meninggal tidak ada yang hafal Quran seluruhnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Sebagian sahabat baru menghafal sebagian juz, ada yang menghafal mayoritas juz, tapi yang benar-benar langsung begitu Nabi meninggal semua Al-Quran dihafalkan 4 orang, kata Anas bin Malik, yaitu Abu Darda, Muaz bin Jabal, Zaid bin Thabit dan Abu Zaid. Ya, ini 4 orang. Di antara 4 orang spesial tersebut adalah Abu Darda. Ini menunjukkan kesungguhan Abu Darda meskipun dia terlambat masuk Islam, tapi dia serius untuk kemudian belajar Quran dan akhirnya termasuk orang-orang yang mahir dalam Al-Quran. Oleh karenanya beliau kemudian ikut serta dalam perang-perang berikutnya. Di antaranya beliau ikut serta dalam perang Uhud ya. Ikut serta dalam perang Uhud ya. Kemudian juga beliau min kutabil wahyi, termasuk sekretaris Nabi yang mencatat Al-Quran. Dan kemudian di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, karena beliau termasuk orang yang mahir dalam Al-Quran, maka Umar mengirim dia ke Damaskus, Dimashq itu Damaskus bahasa kita Suriah, untuk menjadi pengajar Al-Quran. Kemudian menjadi qadhi, di sana. Ya, bahkan disebutkan orang yang pertama kali bikin halaqah tahfidzul Quran adalah Abu Darda. Disebutkan orang yang belajar sama dia banyak, sampai 1000 lebih, 1600 atau 1000 sekian. Maka Abu Darda berpikir bagaimana caranya agar ini orang bisa, dia sendirian gimana menghadapi ribuan orang. Maka ini dia bikin halaqah. Yang pertama bikin halaqah, trik untuk bisa belajar Quran dengan jumlah yang banyak disebut adalah Abu Darda radhiyallahu ta'ala ketika beliau di Damaskus atau di Dimashq atau di Suriah. Inilah Uwaimir bin Amir Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Disebutkan ya, karena saking semangatnya beribadah ya, Abu Darda yang tadinya bekerja sebagai pedagang, dia pun meninggalkan perdagangan. Ya. Sebutkan kata Abu Darda, dia cerita tentang dirinya, jadi berkata, "Kuntu tajiran qabla an yub'ats an-nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku dulu pedagang sebelum Nabi diutus oleh Allah sebagai seorang nabi. Falamma bu'itsa Muhammadun, tatkala Rasulullah sallam diutus menjadi seorang nabi, kemudian berdakwah dan akhirnya aku masuk Islam. Zawaltu tijarah wal ibadah. Maka aku berusaha menggabungkan antara ibadah dengan perdagangan, gabung dua-duanya. Jadi dia berusaha, ya, tapi dia tahu dia sudah terlambat. Falam istajsami'a, aku tidak bisa, ya.
Mau jadi pedagang sekaligus ahli ibadah, enggak bisa. Ini orang beda-beda. Kata Az-Zahabi ketika mengomentari perkataan Abu Darda, maka Az-Zahabi mengatakan di antara orang-orang ada yang mampu untuk menggabungkan antara perdagangan dengan ibadah, seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang tajiran abidan aliman, seorang pedagang tajir, seorang ahli ibadah abid, kemudian alim, seorang alim. Demikian juga Abdurrahman bin Auf bisa menggabungkan antara perdagangan dengan ibadah. Tetapi tidak semua orang bisa seperti itu. Contohnya Abu Darda. Abu Darda disuruh dia milih. Dia berusaha menggabungkan antara perdagangan dengan ibadah. Tapi karena dia tahu dia terlambat masuk Islam, karena dia ingin mengqadha kekurangan dia, terlambatnya dia, sehingga dia akhirnya fokus. Akhirnya dia milih ibadah dan perdagangan dia tinggalkan. Dia tinggalkan perdagangan. Ya. Makanya beliau pun ya berkata, falam tajtami'a fa akhadhtu al-ibadah wa taraktu at-tijarah. Ternyata ibadah dengan perdagangan tidak bisa bergabung, aku pun tinggalkan perdagangan dan aku akhirnya sibuk untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking semangatnya beliau beribadah, beliau sangat terkenal rajin beribadah, luar biasa. Sampai istrinya kurang diperhatikan, yaitu Ummu Darda. Dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya, hadis masyhur ya. Kita tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara Abu Darda dengan Salman Al-Farisi. Ya, agar saling perhatian. Semua sahabat saling bersaudara, tapi Nabi SAW mempersaudarakan secara khusus, agar yang dua orang dipersaudarakan ini saling perhatian. Di antaranya Nabi akha baina Salman wa Abi Darda. Nabi mempersaudarakan antara Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Suatu hari Salman Al-Farisi menziarahi rumah saudaranya ini Abu Darda, ya. Fara Ummu Darda mutabadzilah. Kemudian Salman melihat Ummu Darda pakaiannya tidak rapi, ya. Tidak rapi. Ada yang mengatakan ini zaman dahulu sebelum di awal-awal belum disyariatkan hijab dan yang lainnya, sehingga Salman bisa masuk ketemu dengan atau bisa ketemu dengan Ummu Darda meskipun Abu Darda tidak ada. Ya, para ulama berbicara masalah ini. Intinya atau melihat Ummu Darda menyambut di luar pakai baju yang kurang rapi. Ketika Salman melihat Ummu Darda pakai pakaian tidak rapi, semrawut, mutabadzilah maksudnya semrawut, maka dia heran, "Masya'nuki, ada apa dengan engkau wahai Ummu Darda?" Seakan-akan Salman melihat seorang wanita pakai baju tidak rapi, ini perkara yang tidak benar, harusnya kalau nunggu suami pakaiannya rapi, ya. Ya, seakan-akan para sahabat ngerti bahwasanya mereka berhias pakai pakaian rapi adalah untuk menunggu suami. Tidak seperti kebiasaan wanita-wanita zaman sekarang yang mereka hanya berhias kalau keluar rumah untuk bertemu dengan lelaki lain. Adapun kalau untuk suaminya mereka tidak berhias, pakai pakaian seadanya, ya. Ya, kalau perlu tidak usah mandi, kalau perlu tidak usah rapi-rapi, tidak usah pakai parfum, ya. Tetapi ketika keluar rumah baru kemudian berhias setengah jam, kadang 1 jam untuk bisa keluar rumah dan kadang untuk dilihat oleh lelaki lain. Oleh karenanya ketika Salman melihat Ummu Darda pakaiannya enggak rapi, ya ini enggak wajar, bagaimana suaminya sebentar lagi datang kurus pakaiannya kayak begitu. Maka Salman berkata, "Masya'nuki, ada apa dengan kau wahai Ummu Darda?" Qalat akhuka Abu Darda laisa la hajatun fid dunya. Maka Ummu Darda berkata, saudaramu Abu Darda tidak butuh dengan dunia. Artinya saya ini dunia tidak diperhatikan sama dia. Kenapa? Abu Darda sibuk beribadah. Seperti saya katakan tadi, karena dia terlambat masuk Islam, maka beliau radhiyallahu anhu sibuk untuk beribadah. Akhirnya Salman nunggu, faja Abu Darda pun datang, fasana alahu ta'aman, akhirnya Abu Darda bikin makanan buat Salman, menjamu tamunya, saudaranya. Faqala lahu kul, makanlah wahai Salman. Faqala lahu kul fa inni shaim. Kau makan, saya tidak makan, saya sedang puasa. Salman berkata, ma ana biakilin hatta ta'kul. Saya tidak makan sampai kau makan juga. Akhirnya Abu Darda ikut makan. Dia buka puasanya karena Salman yang suruh. Ternyata Salman tidak pulang. Salman tidur juga di situ. Tatkala di malam hari, baru di awal malam Abu Darda sudah bangun, ingin salat malam. Semangatnya ibadah. Maka kata Salman, "Nam, tidur, belum waktunya." Kemudian dia tidur. Kemudian dia bangun lagi ingin salat malam. Maka Salman mengatakan tidur. Tatkala di akhir malam, sepertiga malam yang terakhir mungkin, maka Salman yang bangunkan. "Kum, al-an, sekarang waktunya engkau salat." Fa shallaya, maka mereka pun berdua salat. Setelah salat, Salman nasihati Abu Darda. Ini saatnya dia nasihati Abu Darda. Dia sudah lihat kenyataan kabar yang disampaikan oleh istrinya Ummu Darda. Abu Darda tidak perhatian sama dia, sudah dia cross check ternyata benar. Siangnya sibuk puasa, malam sibuknya salat malam, terus kapan perhatian sama istrinya? Istrinya ngapain juga berhias kalau ternyata suaminya sibuk untuk ibadah siang dan malam. Maka saat itu kemudian Salman menasihati Abu Darda. Dia berkata, "Inna li rabbika 'alaika haqqan." Wahai Abu Darda, Rabbmu punya hak.
Wa li nafsika 'alaika haqqan, dirimu juga punya hak. Wa li ahlika 'alaika haqqan, istrimu juga punya hak. Keluargamu punya hak. Fa'ati kulli haqqin haqqah, maka berikanlah masing-masing haknya. Akhirnya Abu Darda ketika dinasihati oleh Salman, dia tidak membantah, dia tidak marah, dia pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia cerita tentang apa yang dikatakan Salman kepadanya, nasihat saudara dia terima. Tapi dia ingin, mumpung ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tanya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Shadaqa Salman. Salman benar. Salman benar. Bahwasanya isyarat bahwasanya beribadah harus ada porsinya, jangan sampai seorang berlezat-lezat dalam suatu ibadah sehingga dia menumbalkan porsi yang lain, ya. Seperti sebagian orang semangat untuk misalnya ibadah sehingga istrinya enggak pernah didatangi, semangat salat malam sehingga istrinya tidak pernah dimesrai, mungkin semangat untuk bersafar ke sana kemari, ketemu kawan-kawannya, membantu orang lain sementara dia istrinya keluarganya tidak dia perhatikan. Ada sebagian orang mungkin akhirnya niatnya untuk menuntut ilmu sampai berbulan-bulan, ada yang niatnya untuk berdakwah berbulan-bulan, ketika istrinya tidak diperhatikan, anaknya tidak diperhatikan, istrinya butuh perhatian, anak-anaknya butuh bimbingan, maka seorang mengatur waktunya, ada porsi untuk Allah, ada porsi untuk keluarga, ada porsi untuk diri sendiri, untuk istirahat. Allah tidak memberi luar kemampuan. Ini dalil bahwasanya kalau kita beribadah bukan ikut hawa nafsu kita. Jangan seorang kemudian, saya lezat untuk, saya senang berdakwah, ketemu kawan-kawan saya berdakwah sana sini. Taib, istrimu bagaimana? Anakmu bagaimana? Allah sudah mewajibkan engkau dengan kewajiban yang bermacam-macam. Maka jangan kau merasa lezat dalam satu sisi sehingga kau fokus ke situ, akhirnya kau menumbalkan yang lain. Maka Abu Darda ditegur oleh Salman Al-Farisi dan dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin ingatkan bahwasanya Abu Darda punya putri namanya Darda. Makanya disebut dengan Abu Darda. Nah, Abu Darda punya dua istri, ya, yang sama-sama disebut dengan Ummu Darda. Sama-sama disebut Ummu Darda. Adapun yang pertama ini istri yang datang dalam hadis, ya. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummu Darda dia adalah namanya Khairah bintu Abi Hadrat, ya. Khairah, namanya Khairah bintu Abi Hadrat, dan dia sahabiyah, ya, seorang salehah bertakwa kepada Allah. Tapi Khairah ini, Ummu Darda ini disebut dengan Ummu Darda Al-Kubra. Dia meninggal, Ummu Darda yang besar, yang senior, dia meninggal sebelum meninggalnya Abu Darda. Dia meninggal dan dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabiyah. Kemudian Abu Darda menikah lagi dengan seorang wanita yang salehah yang namanya Hujaimah bintu Huyai Al-Wasabiyah, dan dia adalah Ummu Darda As-Sughra. Ya, Ummu Darda sendiri, dia dijuluki juga atau di kunyahnya juga Ummu Darda. Ya, Ummu Darda. Jadi Ummu Darda yang pertama beda dengan Ummu Darda yang kedua. Nah, Ummu Darda yang kedua ini lebih muda, dia adalah tabi'iyah. Dia tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia dari kalangan tabi'in. Adapun yang pertama dari kalangan sahabat karena bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Ummu Darda As-Sughra yaitu Hujaimah atau Juhaimah, ada dua pendapat, ya. Hujaimah bintu Huyai Al-Wasabiyah adalah seorang tabi'iyah faqihah, alimah, seorang yang faqih, seorang alim, ya, seorang wanita yang salehah yang dididik oleh Abu Darda. Dan dialah ini yang pernah setelah Abu Darda meninggal dunia kemudian dilamar oleh Muawiyah radhiyallahu taala anhu, kemudian dia tolak. Rupanya pelajaran yang diberikan oleh Salman Al-Farisi kepada Abu Darda masuk ke dalam Abu Darda, hati Abu Darda. Setelah itu Abu Darda perhatian terhadap istrinya. Oleh karena sampai dia punya istri yang kedua, Ummu Darda, yang Ummu Darda pertama sudah meninggal, Ummu Darda kedua, maka Ummu Darda ini sangat sayang kepada Abu Darda. Padahal Abu Darda sibuk dengan beribadah, tapi dia tidak melalaikan istrinya. Ya, sampai Ummu Darda begitu sayang kepada Abu Darda, diriwayatkan, ya, Ummu Darda berkata, Allahumma inna Aba Darda khatabani fatazawwajani fid dunya. Allahumma fa ana akhtubuhu ilaika wa as'aluka an tuzawwijanihi fil jannah. Kata Ummu Darda, ya Allah, sungguhnya Abu Darda telah melamarku di dunia dan dia menikahiku di dunia. Maka aku, ya Allah, aku melamar Abu Darda kepada Engkau di surga agar Kau menikahkan dia denganku di surga kelak, ya. Subhanallah. Berarti menunjukkan apa? Dia sangat sayang kepada Abu Darda. Berarti Abu Darda berubah sudah. Tadinya cuek dengan istrinya, sekarang benar-benar perhatian sama istrinya, sampai istrinya begitu sayang kepada Abu Darda, ya. Sampai akhirnya, ya, setelah Abu Darda meninggal dunia, datang Muawiyah bin Abi Sufyan. Orang top, Muawiyah bin Abi Sufyan. Khalifah, ya, bukan orang sembarangan. Ya, orang top, orang kaya, orang hebat, ya. Ya.
Maka dia pun datang kepada Ummu Darda. Ummu Darda terkenal cantik, kemudian faqihah, alim, hebatlah. Kemudian dilamar oleh Muawiyah bin Abu Sufyan, dan ini luar biasa. Tapi apa? Ummu Darda tidak mau menerima lamaran Muawiyah bin Abi Sufyan. Apa kata Ummu Darda? Sami'tu anna Abu Darda yaqul, aku telah mendengar suamiku Abu Darda berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mar'atu fi akhiri azwajiha, atau qala li akhiri azwajiha. Aku mendengar Abu Darda pernah berkata, Rasulullah SAW bersabda, seorang wanita akan bersama suaminya yang terakhir di akhirat. Dan aku tidak mau menggantikan Abu Darda dengan engkau wahai Muawiyah. Masya Allah ya. Ini cinta sejati dan ingin tetap bersama suaminya sampai di akhirat kelak. Taib, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Abu Darda ya, kemudian setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, setelah beliau meliput peperangan-peperangan, kemudian di zaman Umar beliau mengikut perangan juga sehingga terjadi ekspansi kaum muslimin, futuhat Islamiyah, negeri kaum muslimin semakin melebar, semakin luas, dan akhirnya di zaman Umar beliau pun diutus menjadi ustadz atau ulama di Damaskus. Disitulah beliau menjadi qadhi, disitulah beliau menjadi mukri, ya, ahli baca Quran, ya, sampai akhirnya beliau meninggal di zaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, meninggal di Damaskus, ya, di Suriah, ya. Jadi meninggal kalau tidak salah 3 tahun sebelum Utsman. Utsman dibunuh tahun 35 Hijriah, ya, ketika dibunuh dengan peristiwa yang sangat tragis. Didatangi, dimasuki rumahnya dan beliau baca Quran sambil dibunuh, sambil beliau sedang baca Al-Quran radhiyallahu taala anhu. Tahun 35 Hijriah, dan beliau Abu Darda wafat tahun 32 Hijriah, ya, 32 Hijriah. Ini kisah, ya, kisah singkat dari Abu Darda radhiyallahu taala. Sekarang kita akan masuki pada wasiat-wasiat Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau diangkat menjadi qadhi, menjadi hakim di Damaskus, di Suriah, Dimashq, maka datang orang-orang yuhanni'unahu bil qadha. Orang-orang pada mengucapkan selamat Abu Darda, selamat menjadi qadhi pertama di Suriah, dan memiliki jadi hakim kan, ya, hakim Mahkamah Agung misalnya kan, ini adalah jabatan yang keren, ya. Tapi apa kata Abu Darda? Abu Darda radhiyallahu taala anhu, atuhanni'unani bil qada'i wa qad ju'iltu ala ra'si mahwatin mazallatuha ab'adu min adan abyan. Kata Abu Darda, kalian memberi selamat kepadaku, aku menjadi qadhi, sementara kalau aku jadi qadhi, maka aku dijadikan di ujung jurang yang sangat dalam, yang kedalamannya lebih jauh daripada negeri Adan di kota Yaman, di negeri Yaman. Lubangnya itu jauhnya dari sini, dari Suriah sampai ke kota Adan di negeri Yaman, ya. Artinya apa? Aku sedang di ujung kebinasaan. Kenapa? Karena menjadi qadhi bukan perkara yang ringan, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qudat thalatha, qadhin fil jannah wa qadhiyani fil nar. Para hakim ada 3, 1 di surga, 2 di neraka. Enggak sembarang orang jadi hakim, ya. Mengerikan. Oleh karenanya ini pekerjaan berat, namun tidak ada yang pantas ketika itu kecuali Abu Darda. Dia harus terima, dan itu bukanlah suatu kesenangan bagi dia menerima jabatan seperti itu, bahkan ini tanggung jawab yang besar, dan dia merasa dia berada di pinggir jurang yang hampir-hampir dia akan jatuh, ya. Makanya dia mengingat, kalian beri selamat kepadaku sementara aku sedang memposisikan diriku di pinggir jurang yang sangat dalam. Kemudian beliau berkata, walau aliman nasu ma fil qada la akhadhuhu bid-dual raghbatan anhu wa karahiyatan lahu. Kalau orang-orang tahu tentang apa yang ada dalam masalah hukum, masalah qada, maka mereka akan benci, tidak suka dengan hal tersebut, dan mereka akan menggilirkannya. Sudah, saya sebagian, habis itu kamu, habis itu kamu, habis itu kamu. Tidak ingin dikasih jabatan yang tetap. Ini fikih Abu Darda. Dia mengerti bahwasanya masalah jabatan bukan masalah sepele, masalah yang berat, yang bertanggung jawabnya berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan sebutkan, ya, beberapa nasihat-nasihat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, ya. Di antara sifat Abu Darda radhiyallahu taala anhu,
atau di antara keistimewaan Abu Darda radhiyallahu taala anhu, ya. Abu Darda ilmunya sangat luas, ya. Sampai Abu Dzar pernah berkata kepada Abu Darda, beliau berkata, "Ma hamilat warqa wala adhallat khadra a'lama minka ya Abu Darda." Abu Dzar, seorang sahabat, mengatakan, "Wahai Abu Darda, tidak ada yang dinaungi oleh bumi dan tidak ada yang di bawah langit yang lebih pintar daripada engkau, wahai Abu Darda." Jadi kecerdasan dia, kealiman beliau diakui oleh sahabat yang lain. Oleh karenanya orang-orang membutuhkan Abu Darda, ya. Orang-orang ramai meliputi Abu Darda sebagaimana para pejabat sultan yang diliputi oleh penjaga-penjaganya. Abdullah bin Sa'id berkata, "Ra'aitu Abu Darda dakhala masjidan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'al atba' mithla ma yakunu ma'a sultan." Aku melihat Abu Darda masuk di Masjid Nabawi, orang-orang semua meliputinya, mengelilingnya seperti sultan yang sedang dikawal oleh banyak orang. Baina sa'ilin anil fariidhah, ada yang bertanya tentang masalah agama, tentang suatu kewajiban. Wa baina sa'ilin an hisab, ada yang bertanya tentang masalah perhitungan. Wa baina sa'ilin an syair, ada yang bertanya tentang syair. Wa baina sa'ilin hadis, ada yang bertanya tentang hadis. Tanya macam-macam, ini bisa jawab. Ya, Abu Darda radhiyallahu taala anhu, ya. Ya, ini perjuangan, dia bisa punya ilmu begitu luar biasa, ya. Perjuangan sebagaimana kita sebutkan, saking sampai beliau berjuang sampai perdagangan beliau tinggalkan. Sampai terkadang istri beliau tidak perhatikan, ya. Kemudian ditegur oleh Salman radhiyallahu taala anhu. Kemudian di antara hal yang menjadikan beliau seperti itu adalah beliau mengamalkan apa yang beliau ilmui. Oleh karenanya Ibnu Ishaq berkata, "Kana as-sahabah yaqulun," para sahabat berkata, "Atba'una lil ilmi wal amal Abu Darda." Orang yang paling mengikuti ilmu dan amal, menggabungkan antara ilmu dan amal adalah Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, "Hadithuna anil aqilain Muadzin wa Abi Darda." Sampaikanlah kepadaku hadis dari dua orang yang berakal, yaitu Muadz bin Jabal dan Abu Darda, ya. Dan di antara ibadahnya Abu Darda adalah bertafakkur wal i'tibar, mengambil pelajaran. Jadi beliau hebat dengan ibadah, beliau hebat dengan puasa, beliau hebat dengan zikir. Bahkan di antaranya beliau bertafakkur. Ummu Darda pernah ditanya, "Ayu ibadatin Abi Darda kanat akthar?" Apa ibadahnya Abu Darda yang paling banyak? Qalat tafakkur wal i'tibar. Abu Darda sering bertafakkur, sering merenungkan tentang agungnya Allah, sering mengambil i'tibar, mengambil ibrah, ya. Berarti beliau juga ibadah, ya. Alhamdulillah ibadah banyak, ya. Maksud saya Allah memberikan kita ibadah zikir, ada ibadah baca Quran, ada ibadah kita baca tafsir, kita merenungkan. Ada ibadah kita melihat keindahan alam, kita merenungkan tentang agungnya Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang ulil albab, ya. Ya, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Itu orang-orang yang berfikir tentang penciptaan langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Rabbku, ya Rabb kami, engkau tidak menciptakannya dengan sia-sia. Ya. Oleh karenanya, bagaimana Abu Darda tidak sering merenungkan tentang agungnya Allah, sementara beliau yang berkata, "Tafakkuru sa'atin khairun min qiyami lailah." Merenungkan sesaat lebih baik daripada salat malam semalam suntuk. Jadi berfikir ini penting tentang agungnya syariat Allah, berfikir tentang agungnya Allah, ya. Ibadah banyak, ya. Oleh karenanya perkataan indah dari Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ya, qira'atu ayatin wahidatin bitafakkurin wa ta'aqqulin wa tadabburin khairun min khatmah. Baca satu ayat Al-Qur'an dengan dipahami, direnungkan, ditadabburi lebih baik daripada khatam Quran tapi tidak merenungkan maknanya, ya. Baik, kita sebutkan hikmah-hikmah, ya, wasiat-wasiat Abu Darda. Yang pertama di antaranya diriwayatkan oleh Abu Kilabah. Abu Kilabah rahimahullah berkata, "Anna Abu Darda marra ala rajulin qad asaba dzamban." Abu Darda melewati seorang lelaki yang melakukan dosa. Wa kanu yasubbunahu. Orang-orang mencaci maki dia. Ini mungkin dia melakukan dosa besar atau apa. Kemudian Abu Darda menasihati orang-orang yang sedang memaki pelaku dosa ini. Ara'aitum law wajadtumuhu fi qalibin alam takunu mustakhriji? Kalau kalian dapati orang ini terjerumus dalam sumur, bukankah kalian ingin meloloskannya, ingin menyelamatkannya, mengeluarkannya? Qalu bala, kata mereka tentu. Qala fala tasubbu akhakum, kalau gitu jangan kalian caci maki saudara kalian tersebut. Wahmadullah alladzi afakum,
tetapi kalian memuji Allah yang telah menyelamatkan kalian dari dosa yang dia lakukan. Qalu afala nubghidhuhu, wahai Abu Darda, bukankah kita benci sama dia? Dia melakukan dosa. Kata Abu Darda, innama ubghidhu amalahu. Ya, fa idza tarakahu fa huwa akhi. Aku benci dengan perbuatannya, tapi kalau dia tinggalkan maksiat tersebut, dia adalah saudaraku. Di sini Abu Darda menjelaskan bahwasanya seorang tatkala melihat saudaranya terjerumus dalam maksiat, ya, benar dia benci dengan maksiat tersebut, tapi ingat ini saudaranya, sesama muslim. Maka dia berusaha untuk menolong saudaranya tersebut. Jika terjerumus dalam maksiat, nasihati. Kita benci dengan perbuatannya, kita benci dengan kelakuannya, tapi orangnya adalah saudara kita. Ya. Bukankah kalau dia terjerumus dalam sumur, logika sederhana kata Abu Darda, bukankah kalau dia terjerumus dalam sumur, meskipun kita tahu dia pelaku dosa besar, bukankah kita akan menolongnya? Ya. Karena dia saudara kita, semua muslim, ya sudah. Kalau gitu ngapain kalian caci maki dia, mending nasihati, doakan kepada Allah agar dia sadar, ya, benci perbuatannya adapun orangnya tidak, ya. Ini terkadang kita melihat seorang, terkadang kita benci dua-duanya sekaligus, benci perbuatannya, benci orangnya sekaligus. Harusnya kita bisa memilah-milih. Kita bisa memilah-milih perbuatannya, kebenci orangnya tidak seorang. Ya, kita nasihati, ya. Karena dia sedang terjerumus dalam kebinasaan, maka kita nasihat jangan sampai dia kemudian semakin parah, ya. Semakin parah. Taib, nasihat berikutnya, Abu Darda pernah berkata, "Inilah amurukum bil ma'ruf wa ma af'aluhu. Walakin la'allallaha ya'juruni fihi." Sungguh aku memerintahkan kalian untuk melakukan perbuatan ma'ruf, ya. Aku ceramain kalian. Akan tetapi wa ma af'aluhu, tapi aku tidak melakukannya. Walakin, tapi aku berharap la'allallaha ya'juruni fihi, tapi aku berharap Allah kasih aku pahala karena aku menyuruh kalian meskipun aku tidak bisa melakukannya. Maksudnya apa? Kata para ulama menjelaskan, bukan berarti Abu Darda menyuruh tidak pernah mengerjakannya, tapi terkadang aku benar-benar memerintahkan kalian melakukan sesuatu, aku tidak bisa melakukannya. Kata para ulama, kenapa? Karena orang seperti Abu Darda, orang yang sibuk sebagai qadhi, sebagai hakim, terkadang terkumpul kepada dia tazahamat alaih, terkumpul banyak ibadah-ibadah dan dia tidak bisa melakukan semuanya dalam satu waktu. Sehingga dia harus memilih mana yang terbaik dan meninggalkan yang lainnya yang mungkin melakukan yang terbaik dan meninggalkan yang baik, ya. Yang terbaik dia terpaksa harus memilih. Apalagi kita dapati seperti orang menjadi qadhi, permasalahan banyak. Ya enggak mungkin kemudian dia sibuk salat malam sementara orang banyak punya masalah yang harus dia selesaikan. Kalau tidak masalah tertunda. Masalah ini, masalah masalah ini, masalah harta, masalah darah, masalah keluarga. Yang ini membuat Abu Darda terkadang memberikan wasiat-wasiat kebaikan sementara dia tidak bisa melakukannya. Kenapa? Karena banyak kebaikan di hadapan dia harus bisa milah-milih. Ini wajar. Ya, oleh karenanya ketika kalau tidak salah Imam Malik ditanya, apakah seorang tidak boleh berdakwah kecuali setelah dia amalkan? Ya, kata Imam Malik, kalau semua syaratnya begitu, siapa yang mau berdakwah? Ya, siapa yang mau berdakwah? Siapa yang mau ngajar misalnya Sahih Bukhari semua sudah dia amalkan? Tentunya tidak. Tidak semua, tapi dia berusaha mengerjakan, ya, tatkala seorang ceramah, jadikanlah yang pertama dia ceramai adalah dirinya sendiri terlebih dahulu. Dan antum juga kalau antum bikin share nasihat, yang pertama kali antum nasihati adalah diri antum sendiri. Itu yang paling utama. Orang yang paling utama untuk mendapat nasihat ini adalah diri antum sendiri. Sama ustaz kalau ceramah, orang yang paling utama untuk dinasihati dirinya sendiri. Ya. Kemudian dia nasihati orang lain. Kalau dia bisa kerjakan, dia kerjakan. Kalau tidak, tentunya dia punya alasan. Mungkin dia lagi banyak kebaikan sehingga dia harus milah-milih, waktunya tidak cukup. Antara harus melakukan ini, antara harus belajar, ya. Ya, misalnya kita mau sholat sunnah, tapi ternyata ada materi yang harus kita belum siapkan. Kita mau ceramah, nggak bisa kita sholat sunnah. Terpaksa kita siapkan materi untuk ceramah, sholat sunnah tertunda misalnya, atau sholat sunnah kita tinggalkan. Kadang-kadang kondisi seperti itu. Oleh karena disebutkan riwayat dari Imam Ahmad rahimahullahu taala ketika beliau kedatangan tamu Abu Zur'ah Ar-Razi. Abu Zur'ah Ar-Razi seorang ahli hadis. Datang main ke rumah Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad menjadikan waktu ini untuk bermudzakarah. Murajaah dengan Abu Zur'ah masalah hadis, masalah ilmu, sehingga Imam Ahmad tidak salat malam atau meninggalkan sebagian waktu besar untuk salat malam. Ya, kenapa? Karena ini lebih utama mudzakarah ilmu, dan Abu Zur'ah sebentar lagi akan pergi. Kapan lagi bisa ketemu dengan Abu Zur'ah? Maka terpaksa dia meninggalkan sebagian amal ibadah yang bisa dia kerjakan karena ada kemaslahatan lebih besar. Tetapi seorang kalau niatnya tulus menasihati, meskipun dia tidak amalkan karena ada halangan, maka insyaallah juga dapat pahala. Dia juga dapat pahala karena orang lain mengamalkannya. Inilah maksud dari perkataan Abu Darda. Beliau berkata, "Inilah amurukum bil ma'ruf." Sungguh aku memerintahkan kalian melakukan satu perkara yang baik, wa ma af'alu, dan aku tidak melakukannya.
Walakin la'alla Allah ya'juruni fihi. Tapi aku berharap Allah kasih aku pahala dari nasihatku tersebut. Kau Cin, tolong matikan nasi. Di antara juga nasihat dari Abu Darda. Ya. Abu Darda menulis surat kepada Khalid bin Muslim. Dia berkata, Salamun alaik, Assalamualaikum. Amma ba'du, langsung, to the point. Fa innal abda idza amila bi ma'siyatillahi abghadahu Allah. Sungguhnya seorang hamba jika melakukan maksiat kepada Allah, Allah pun benci kepadanya. Fa idza abghadahu Allah baghdadahu ila ibadihi. Kalau Allah sudah benci sama dia, Allah buat orang-orang akan benci kepadanya. Ya. Oleh karenanya dulu para salaf mereka saling berwasiat adalah perbaiki hubungan engkau dengan Allah, ya. Maka Allah akan perbaiki hubunganmu dengan masyarakat. Perbaiki hubungan engkau dengan Allah yang penting, ya. Bagaimana hubunganmu dengan Allah itu sangat penting. Setelah itu Allah akan perbaiki hubunganmu dengan masyarakat. Ini nasihat dulu para salaf kalau ketemu mereka saling menasihati. Di antara nasihat mereka seperti itu. Ya, maka seorang jika di dalam kondisi bersendirian, ya dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi Allah benci kepada dia kalau dia tidak beristighfar. Kalau dia bertobat lain cerita. Bertobat, sering bertobat, istighfar. Tapi kalau dia bersenang-senang, dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah benci kepada orang seperti ini. Kalau sudah benci kepada dia, bisa jadi Allah membuat orang lain benci kepada dia, Allah menyusahkan hubungan dia sama masyarakat, Allah sulitkan urusannya. Oleh karenanya seorang berusaha memperbaiki hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala agar Allah memperbaiki hubungan dia dengan masyarakat. Taib. Di antara nasihat Abu Darda, beliau pernah berkhutbah dan berkata, "Mali ara ulama'akum yadhhabun." Kenapa aku lihat para ulama kalian mulai berpergian, meninggal dunia? Wa juhalukum la yata'allamun, sementara orang jahil, orang bodoh di antara kalian tidak belajar. Ulama pada meninggal, kalian tidak belajar. Ta'allamu fa innal alim wal muta'allim syarikani fil ajr. Belajarlah kalian. Sungguhnya orang alim dan orang yang belajar sama-sama dapat pahala, ya. Jadi dapat pahala bukan cuma ustadznya doang, bukan cuma alimnya doang, bukan cuma ulamanya doang. Orang yang belajar juga dapat pahala. Entah dia nanti menjadi orang alim atau tidak, tapi dia harus belajar. Berusaha belajar dan harus siapkan generasi-generasi berikutnya untuk menggantikan para ulama yang mereka akan pergi, mereka akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus kita siapkan generasi muda yang bisa, ya, melanjutkan perjalanan para ulama senior, para duat senior, ya. Harus ada yang melanjutkan mereka. Karena mereka tidak mungkin akan hidup seterusnya. Makanya beliau mewasiatkan, ya, ta'allamu, belajarlah. Fa innal alim wal muta'allim, sungguhnya orang alim dan orang yang belajar syarikani fil ajr, dua-duanya mendapatkan pahala. Di antara wasiat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Udzkurullaha fi sarra." Kalau kalian lagi senang, lagi gembira, jangan lupa ingat-ingat Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa berzikir. Yadhkurka fi dharra, maka Allah akan ingat kalian dalam kondisi sulit, ya. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ta'arraf ila Allahi fi ar-rakha ya'rifka fi syiddah." Ya, ingat-ingatlah Allah ketika kau dalam berusaha, kenalilah Allah atau kenalkanlah dirimu kepada Allah dalam kondisi lapang. Ya'rifka fi syiddah, maka Allah akan kenal engkau tatkala kau dalam kondisi sulit. Oleh karena sebagian salaf mengatakan ketika Nabi Yunus alaihi salam dalam perut ikan paus, wa nada fi dhulumat, kemudian berdoa kepada Allah, maka malaikat mengenal suara tersebut. Ini suara Nabi Yunus yang sering kita dengar tatkala dalam kondisi lapang, dia menyebut-nyebut Allah, dia berdoa kepada Allah. Ketika dalam kondisi sulit, Allah pun dengar suaranya. Allah pun mengabulkan permohonannya. Maka kata Abu Darda, "Udzkurullaha fis sarra." Dan ingatlah Allah dalam kondisi lapang. Kalau dalam kondisi sulit, banyak orang ingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi lapang, lagi naik jabatan, lagi diberi rezeki yang banyak, lagi senang-senang, ingat, ya. Di tengah kita berjalan-jalan, jangan lupa zikir pagi petang misalnya. Di tengah-tengah kita berpesiar, jangan lupa kita baca Al-Qur'an. Di tengah-tengah kita sedang berpergian, jangan lupa salat malam misalnya. Ini namanya kita ingat Allah dalam kondisi senang. Ya, dalam kondisi senang kita ingat Allah, maka dalam kondisi sulit Allah akan ingat. Kemudian kata Abu Darda, "Wa idza dzakartal mauta faj'al nafsaka ka ahadihim." Kalau kau sebut-sebut tentang orang mati, orang sudah meninggal, ingatlah, jadikanlah kau seakan-akan salah seorang dari mereka. Ya. Wa idza asyrafat nafsuka ala syai'in minad dunya. Kalau jiwamu lagi tertarik dengan urusan dunia, lagi lihat ini keindahan dunia, fanzur ila ma yasir, maka lihatlah bagaimana kesudahannya dunia tersebut. Ya, intinya akan sirna. Seorang akan meninggal dunia,
maka jangan terpedaya dengan dunia. Taib. Di antara nasihat Abu Darda yang cukup menakjubkan, dia berkata begini. Artinya agar orang qanaah. Kata beliau, ahlul amwal ya'kulun wa na'kul. Orang-orang kaya raya, mereka makan, kita juga makan. Ya mungkin menunya beda, tapi sama-sama makan. Sama-sama makan. Ahlul amwal ya'kulun wa na'kul. Orang-orang kaya makan, kita juga makan. Wa yashrabun wa nashrab. Mereka juga minum, kita juga minum. Wa yalbasun wa nalbas. Mereka juga pakai pakaian, kita juga pakai pakaian. Wa yarkabun, mereka naik tunggangan, naik kendaraan. Wa narkab, kita juga. Mungkin beda, ini mobil mungkin 10 miliar, kita mobil cuma berapa harganya, tapi sama-sama naik kendaraan. Tetapi walahum fudulu amwalin yanzuruna ilaiha. Mereka punya harta yang lebih banyak dan mereka lihat harta tersebut. Harta tersebut terkadang bisa mereka manfaatkan, terkadang enggak bisa, cuma dilihat saja. Cuma dilihat saja. Terkadang wa nanzur ilaiha ma'ahum, terkadang kita juga ikut lihat, dia punya rumah banyak. Dia enggak tempati, enggak mungkin dia dalam satu malam tinggal di 5 rumah sekaligus. Dia satu rumah, sisanya tidak dia tempati. Dia lihat rumahnya indah, kita juga bisa lihat, apalagi ada YouTube, kita lihat banyak keindahan, dimiliki banyak orang. Tetapi hisabuhum alaihim. Bedanya kita ngelihat-lihat tidak dihisab, mereka dihisab. Karena mereka yang punya. Karena mereka yang punya barang-barang mewah tersebut. Jadi ini ajaran dari Abu Darda agar kita qanaah ya. Maksudnya apa? Ya dunia memang ada lezatnya ya, tapi ya sudah alhamdulillah. Orang kaya makan, kita juga makan. Orang kaya minum, kita juga minum. Mereka punya mungkin baju ya sampai harganya mungkin puluhan juta, toh tetap aja bau keringat seperti baju kita juga. Mereka mungkin punya kasur harganya 100 juta, kita mungkin berapa ratus ribu. Waktunya tidur juga sama-sama tidur ya. Ini memang ada bedanya, tapi itulah kehidupan dunia ya. Ya seperti itu ya. Mereka punya mobil mungkin mewah ya, tapi kita mungkin naik motor atau mobil ya, tapi sama-sama naik kendaraan. Ya bedanya hisab mereka panjang. Hisabnya mereka panjang, kita hisabnya mungkin sedikit ya. Oleh karenanya ini buat kita qanaah ya. Buat kita qanaah ya. Ya. Orang miskin sakit, orang kaya juga sakit. Emang orang kaya enggak pernah sakit ya. Orang miskin pusing ya. Pusing kenapa? Karena kurang makan. Orang kaya pusing mikirin perusahaannya, mikirin ada pegawai yang belum digaji, apalagi sudah mendekat THR ya, lebaran ya. Pegawainya yang miskin-miskin senang karena sebentar lagi dapat THR. Yang ownernya yang punya perusahaan pusing gimana cari kasih THR sama orang-orang ini. Ya begitulah. InsyaAllah ya. Makanya ini buat kita qanaah ya, sudahlah. Kita Allah berikan, alhamdulillah ini yang terbaik. Kita boleh cari tapi qanaah dengan apa yang Allah berikan. Ya. Bahkan Abu Darda mengatakan agar kita qanaah, nasihat yang luar biasa. Dia berkata, alhamdulillahilladzi ja'alal aghniya'a yatamannawna annahum mislana indal maut. Segala puji bagi Allah yang menjadikan orang-orang kaya ketika mereka akan meninggal dunia, mereka berangan-angan miskin seperti kita. Kenapa? Karena mereka tahu ketika mereka mau meninggal dunia, hisab mereka bakalan panjang, pertanggungjawaban di hadapan di akhirat panjang. Mereka bisa bayangkan seperti apa. Ya. Seandainya mereka enggak punya apa-apa, tentu mereka tidak akan banyak ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka orang kaya. Jadi ini apa namanya tasliyah, menghibur diri sendiri. Kata Abu Darda, segala puji bagi Allah yang menjadikan orang-orang kaya mereka berangan ketika akan meninggal, berangan-angan seperti kita. Wala natamanna annana mithlahum hina idzin, dan tidak ada seorang yang meninggal dunia berangan-angan saya adalah orang yang sangat kaya raya yang akan dihisab oleh Allah, tentu tidak ada. Ya, ini di antara nasihat Abu Darda. Di antaranya juga Abu Darda berkata, ini juga masalah dunia. Ya. Ingat ya, Abu Darda ini pejabat. Kalau dia mau dunia banyak, tapi dia ya sahabat ya. Dia mengatakan apa? A'udzu billahi min tafriqatil qulub, min tafriqatil qalbi. Aku berlindung dari hati yang terpecah-pecah, yang tercerai-berai. Aku berlindung dari hati yang tercerai-berai. Qila wa ma tafriqatul qalb? Ya Abu Darda, apa maksud dengan hati tercerai-berai? Qala an yuj'ala li fi kulli wadin malun. Yaitu setiap ini aku punya harta di sini, aku punya harta di sana, aku punya harta di mana-mana. Aku punya perusahaan di sini, punya perusahaan di sana, punya perusahaan di sini, punya perusahaan di sini. Gimana hati enggak berpikir semuanya, pikir ini, pikir ini, pikir ini, pikir ini. Ini bukan hal yang haram, bukan, ini boleh. Tapi sebenarnya Allah mengatakan apa? Sebagian orang hilang kelezatan ibadah ketika hatinya benar-benar dia curahkan semuanya untuk urusan dunia, ya. Di sini dia punya perusahaan, itu dia punya perusahaan. Ini perusahaan ini perusahaan anu, ini perusahaan ini punya saham di sini, punya saham di sana, punya saham di sini, subhanallah. Kemudian dia mikir semuanya. Hilang kelezatan ibadah terkadang. Mana waktu untuk
fokus baca Quran, mana waktu fokus untuk baca tafsir, mana waktu untuk fokus zikir pagi petang. Pikirannya semua sudah tungtang terus. Oh, SMS enggak berhenti-berhenti, WhatsApp enggak berhenti-berhenti, urusan ini, urusan sana, urusan sini, ngurusin pajak sini, pajak sana, pajak sini, urusan pegawai ini, pegawai sana, HRD-nya bagaimana, banyak urusan. Kita enggak usah bicara perusahaan kita, rumah tangga saja, punya satu rumah tangga, urusan banyak. Ya, apalagi kemudian tidak banyak bersedekah, sudah banyak perusahaan tidak bersedekah, tahu-tahu meninggal dunia, urusan panjang. Ini maksud Abu Darda. A'udzubillahi min tafriqatil qalb. Aku berlindung kepada Allah dari hati yang tercerai-berai. Sebisa kalau kita punya urusan dunia silakan, tapi kita fokus kepada akhirat. Ya, alhamdulillah kalau saya kasih kecukupan sudah alhamdulillah. Ya hidup sebentar. Jangan sampai waktu kita habis untuk urusan dunia yang terkadang kita cari dunia bukan untuk akhirat. Terkadang hanya sekedar memang ingin kaya, ingin ngumpulin harta, ingin ngumpulin bahan untuk dihisap oleh Allah pada hari kiamat kelak. Baik. Di antara kegiatan Abu Darda sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Disebutkan beliau tidak pernah letih dalam berzikir kepada Allah. Sampai ada yang bertanya, "Kam tusabbih kulla yaum?" Berapa kali kau bertasbih? Ya. Diriwayatkan dia berkata 100.000 kali. Ya. Dalam terlalu banyak dia berzikir ya. Abu Darda ya. Mungkin di masa-masa tuanya atau bagaimana, tapi pernah dia berzikir dengan jumlah yang sangat banyak dalam sehari. Di antara kehebatan Abu Darda, dia adalah orang yang sering mendoakan kawan-kawannya, sering mendoakan saudara-saudaranya. Abu Darda berkata, "Kana li Abi Darda situna wa 300 khalil fillah." Bayangkan, kata Abu Darda ini punya 360 sahabat karena Allah. Persahabatan karena Allah. Yad'u lahum fi salat, dan dia mendoakan mereka dalam salatnya. Faqultu lahu fi dzalik, aku pernah berkata kepada Abu Darda tentang hal tersebut. Istrinya berkata, kata Abu Darda, "Innahu laisa rajulun yad'u li akhihi fil ghaib illa wakkalallahu bihi malakaini yaqulani wa laka bimithl. Ya afala arghab an tad'u lil malaikatu." Abu Darda berkata, sungguhnya tidaklah seorang mendoakan saudaranya ya ketika saudaranya tidak tahu, ya, kecuali Allah datangkan 2 malaikat yang akan mengatakan, semoga kau mendapatkan apa yang kau minta. Apakah aku tidak ingin diaminkan atau didoakan oleh para malaikat? Jadi dia punya waktu untuk mendoakan sahabat-sahabatnya yang mungkin punya jasa kepada dia atau sahabat-sahabat karena Allah Subhanahu wa taala. Taib. Abu Darda ingin hidup lama, tetapi Allah mewafatkan beliau pada tahun 32 Hijriah. Beliau pernah berkata, "Laula thalathun ma ahbabtul baqa." Kalau bukan karena 3 perkara, aku tidak ingin hidup lama. Tetapi aku ingin hidup lama karena 3 perkara. Apa yang pertama? Sa'atu dhama'il hawajir. Karena ada waktu siang yang saya lagi haus-hausnya, tatkala sedang puasa. Artinya saya ingin hidup lama agar bisa senantiasa berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu saya rindukan. Rasa haus di tengah-tengah siang bolong itu yang buat saya ingin hidup lama. Wasujud fil lail, dan yang buat saya ingin hidup lama, saya berlezat-lezat untuk bisa sujud di malam hari, salat malam. Kemudian yang ketiga, wa mujalasatu aqwamin yantaquna jayyidal kalami kama yuntaqu atayibul thamar. Ya, dan aku ingin bisa duduk sama kaum, kemudian mereka berbicara tentang hal-hal yang baik, kemudian kita bisa mengambil faedah-faedah dari perkataan-perkataan mereka, diskusi mereka, sebagaimana seorang mengambil buah-buah yang baik dari pohon. Ini 3 hal yang buat Abu Darda ingin hidup lama, karena ingin bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ingin bisa puasa sunnah, di antaranya atau puasa, di antaranya ingin bisa salat malam. Dan kita tahu Rasulullah SAW pernah bersabda, "Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh." Orang yang terbaik adalah orang yang panjang umurnya dan amalnya baik. Ini yang terbaik. Seorang kalau bisa panjang umur, amalnya banyak, pahalanya sangat banyak. Maka ikhwan, ya, kita berusaha untuk sehat agar umur panjang, agar kita bisa banyak beramal saleh. Karena saat kita hidup inilah saatnya kita menanam. Nanti panennya, ya, nanti hari kiamat. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Al-yauma amalun bila hisab, ghadan hisabun bila amal." Hari ini amal terus, tidak ada hisab. Hari kiamat enggak ada amal lagi, yang ada cuma hisab.
Lihatlah hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Dari Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, beliau berkata, ada dua orang yang beramal saleh ya. Mereka masuk Islam bareng di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya lebih semangat beribadah daripada yang lainnya. Dua orang satunya lebih semangat. Akhirnya yang semangat ibadah ini, mereka masih Islam bareng. Yang semangat ibadah ini akhirnya dia berperang. Kemudian dia mati syahid. Luar biasa. Semangat beribadah, berperang, mati syahid. Adapun yang satunya, dia masih hidup sampai saat tahun depan. Setelah tahun depan baru dia meninggal. Jadi umurnya lebih panjang setahun, umur Islamnya. Masuk Islam bareng, satunya semangat, kemudian jihad, meninggal dunia. Yang satunya masih hidup setahun depan. Baru kemudian meninggal dunia. Kata Talha, maka aku melihat dalam mimpi, ketika aku sedang berada di pintu surga, tiba-tiba ada mereka berdua di pintu surga. Maka keluarlah orang yang dari dalam surga, kemudian ya menyuruh orang yang terakhir meninggal, yang tahun depan baru meninggal, suruh masuk surga terlebih dahulu. Kemudian datang lagi keluar mengatakan, sekarang kau yang mati syahid masuk. Dia yang masuk duluan surga adalah yang terlambat meninggal, yang meninggal tahun depannya. Baru kemudian yang mati syahid. Kemudian datang lagi orang dari dalam surga berkata kepadaku, irji fa innaka lam ya'lan laka ba'd. Kau belum pulang. Ya. Maka ketika pagi hari Talha pun datang kepada menyampaikan hal ini kepada orang-orang, mereka pun kaget dengan cerita tersebut. Ya. Akhirnya cerita ini sampai kepada Rasulullah. Kaget kenapa? Harusnya secara logika yang mati syahid, yang lebih semangat ibadah, harusnya di luar masuk surga daripada yang terlambat mati. Tapi Talha lihat dalam mimpi yang terlambat mati, yang umurnya lebih panjang setahun Islamnya, ternyata di luar masuk surga. Maka orang-orang heran. Sampailah hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Min ayyi dzalika ta'jabun?" Apa yang buat kalian heran? Kata mereka, "Ya Rasulullah, hadza kana ashaddar rajulaini ijtihadan thumma istushhid." Ya Rasulullah, ini lebih semangat beribadah kemudian dia mati syahid. Wa dakhala hadzal akhir al-jannah qablahu, tapi ini yang terlambat meninggal malah di luar masuk surga. Maka Rasulullah SAW berkata, perhatikan, alaysa qad makatha hadza ba'dahu sanah, bukankah ini orang kedua setelah temannya meninggal dia masih hidup selama setahun? Dia punya umur untuk beribadah setahun. Qalu bala, kata mereka, tentu ya Rasulullah. Wa adraka Ramadan, bukankah dia selama setahun tersebut bertemu dengan bulan Ramadan? Fasama wa shalla, bukankah dia puasa, bukankah dia salat begini salat itu? Bukankah dia min sajdatin, bukankah dia telah melakukan banyak sujud dalam satu tahun? Qalu bala ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW berkata, fama bainahuma ab'ad mimma baina sama'i wal ard. Antara yang satu dengan yang lainnya, gara-gara setahun tersebut membuat jarak berbeda jauh seperti langit dan bumi. Oleh karena seorang Abu Darda bilang, saya ingin hidup, bukan untuk main-main, bukan untuk mengejar karir dan tidak, ingin punya karir di akhirat. Jadi kalau kita punya umur, gunakan ya untuk kita bisa beribadah sebanyak-banyaknya. Ini nasihat dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Taib, masih banyak nasihat Abu Darda, tapi saya rasa itu saja yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita seluruhnya, ya. Dan kita perlu mempelajari sejarah-sejarah orang-orang hebat seperti ini. Di antara faedahnya kata para ulama, pertama kita jadi lebih semangat beramal saleh, beribadah. Yang kedua, kita tahu diri, tidak ujub. Karena sebagian orang kadang kalau beramal dia merasa dirinya hebat. Dia bandingkan dengan orang-orang sekitarnya, mungkin bahlul-bahlul, mungkin malas-malas, kemudian dia merasa hebat. Dia lihat, oh saya, tapi kalau dia baca begini, saya ini siapa? Saya ini siapa dibandingkan dengan para sahabat. Oleh karenanya sehingga dia menjadi tawadhu, tahu diri, ilmunya cetek, dia ngerti, ya apa yang dilakukan itu tidak ada apa-apanya, dan dia meminta kepada Allah agar diterima amal ibadah yang sedikit tersebut, dan semoga yang sedikit tersebut dijadikan besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja Bang Pitung apa yang disampaikan malam hari ini, ya. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan dengan sahabat yang lain, ya. Demikian Bang Pitung, ya. Baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.